Selamat pagi teman-teman dan sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kita bertemu lagi dengan acara memasak hari ini di Lavida. Kita sudah lama ya kita nggak masak di Lavida, jadi kita bertemu lagi hari ini. Kita akan memasak dua macam sup, yaitu vegetable soup yang bahannya terdiri dari seledri, kentang, bawang bombay, dan wortel ya. Nah, kenapa kentang juga ya? Kalau dilihat kan ini kan sayuran-sayuran yang ringan ya, begitu ya. Jadi kentang, karena kentang itu nanti yang mengkentalkan supnya. Kalau bawang bombay itu yang memberi aromatiknya. Jadi nanti kita juga kasih garam, dan merica, untuk aromatiknya. Ya, kita mulai aja. Sekarang ini saya sudah memotong seledrinya, sudah memotong bawang bombaynya, dan memotong wortelnya. Nah, ini saya belum memotong kentangnya, karena kalau dipotong terlalu lama nanti menjadi hitam ya. Tuh, jadi kita memotongnya pas sebelum masak saja. Ya, untuk memotongnya sayuran-sayuran ini supaya juga matangnya bersamaan ya, itu size-nya atau ukurannya mesti agak sama ya. Jangan yang terlalu besar, jangan terlalu kecil juga ya. Jadi agak sama supaya nanti matangnya bisa bareng. Oke, sudah. Nah, kita sediakan panci seperti ini ya. Nah, kita beri olive oil atau minyak sayuran juga boleh, nggak usah terlalu banyak ya. Menyalakan kompornya. Oh ya, selamat pagi juga customer dari Lavida. Nah, jadi kita ini goreng dulu. Semuanya masuk ya. Makanya ini memang saya memilih resep-resep yang sangat mudah. Oke, semua orang yang tidak bisa masak pun bisa masak ini. Kita mulai panas ya. Ini semuanya masuk bersamaan. Ya, bersamaan. Ini kita saute begini ya, sebentar saja sampai sayuran-sayurannya itu sedikit layu ya, terutama bawang bombaynya. Ya. Kira-kira barangkali 3 menit begitu ya. Tidak perlu dibumbuin sekarang, nanti dibumbuinya nanti, karena dari sayuran-sayuran ini juga mengeluarkan aroma-aroma. Jadi nanti saja, kalau tidak perlu tambah garam, tambah merica juga tidak apa-apa. Kali kalau anak kecil kali mericanya tidak usah pakai merica gitu ya. Saya sudah coba tanpa merica, tanpa garam juga enak sekali. Yang perlu disediakan juga itu kaldu ya. Ini saya sudah buat, kemarin saya udah buat pakai kaldu ayam ya. Jadi nanti untuk membuat sayuran-sayuran ini matang ya, kita akan taruh kaldunya sampai dia betul-betul lembut ya sayurannya ya. Jadi nanti kalau kita blender itu gampang sekali. Ya, udah mulai kalau dilihat ya di sini mulai agak mengecil gitu ya, itu berarti sudah agak matang ya. Kita 2-3 menit dibeginikan ya, jangan ditinggal ya. Jadi di orak-arik begini terus ya. Apinya api sedang saja. Nah, biasanya nih untuk supaya tahu ya kalau sayuran itu matang
juga dia apa ya, mengkilat ya gitu, tuh warnanya mengkilat gitu. Bukan karena minyak juga ini, karena memang kalau sayuran di saute ya itu memang mengkilat gitu. Nah, oke, kita sekarang tuang kaldunya. Tidak perlu banyak-banyak dulu, nanti kita lihat ya. Kalau memang sayuran-sayuran ini banyak meresapkan mengambil air, nanti kita bisa tuang lagi gitu. Kekentalan dari sop ini juga terserah aja, kalau mau yang kental juga boleh, kalau misalnya mau sedikit encer juga boleh ya. Dan begini, nanti kalau sudah matang nih, sudah menjadi lodoh ya, itu nanti jadinya seperti ini nih ya. Jadi dari sini nanti menjadi seperti ini ya, seperti ini. Jadi biasanya saya tidak tambah airnya terlalu banyak, saya blender dulu ya. Sambil menunggu itu saya sudah sediakan yang sudah matang, saya buat tadi di rumah ya. Nanti kalau memang kurang encer, oke, atau misalnya kurang rica, kurang garam, nanti kita tambah. Jadi dari awal tanpa dibumbuin dulu. Iya, karena saya udah nyoba mana nih ya. Ini dengan ada seledri, dengan ada wortel, ini manis sekali. Jadi enak sekali. Udah aromatiknya dari sayuran ini pada keluar semua. Ya. Blender sambil menunggu itu, kita blender. Blendernya juga sebentar sekali, karena memang sudah sayurannya sudah ini ya, sudah lodoh gitu ya. Kita blender. Jadi seperti tadi saya bilang, yang buat kental itu kentangnya. Lihat ya, nih tuh ya, sudah jadi nih. Kita cicip dulu. Kurang asin. Kita tambah merica ya. Ini nanti kayaknya agak kekentalan, nanti saya tambah air. Tapi kalau blendernya kecil, nanti aja di Tambah apa, Bu? Hah? Kalau kekentalan tambah kaldu lagi. Iya, tambah kaldu lagi. Jadi isinya banyak ya, Bu? Iya. Ini juga bagus kalau misalnya buat yang sakit ya, susah makan ya kan, karena ini kan bergizi banget ya. Tadi ada seledri, ada wortel ada vitamin E-nya, vitamin C, juga ada karbohidratnya dari kentang ya. Terus onion kan pasti juga banyak sekali khasiatnya tuh ya. Buat anak kecil juga bagus. Oh iya. Ini barangkali bayi pun bisa makan ya. Iya. Nah, untuk pengalaman saya untuk godok sampai tadi menghasilkan seperti yang tadi saya tunjukkan itu barangkali 10 menit ya. 10 menit. Nggak usah ditutup. Jadi teksturnya seperti ini ya. Ini saya kira sih nggak usah ditambah, udah cukup ya menurut saya ya. Oke, kita plating ya. Jadi tadi berapa barangkali cuma 10 menit ya kita membuat ini ya, cepet banget ya, betul ya, cepet sekali. Kita bisa garnish misalnya biar cantik ya, karena kan kita makan dengan mata juga tuh ya. Lesat. Ya, tuh.
Bisa juga seperti di restoran kita kasih ini cooking cream. Apa itu Bu? Cooking cream ya, cooking cream. Semacam ini. Ini buat garnish aja, buat cantik-cantikan. Oh. Nah, ini bisa dimakan langsung misalnya dengan roti ya. Roti seperti focaccia yang saya buat, oke, atau roti tawar, oke, atau apa aja bentuknya roti, atau seperti ini kroton. Ini saya roti yang misalnya udah nggak mau ya, bukan roti yang busuk ya, tapi roti misalnya udah bosen begitu, bisa diolesin mentega dan bawang putih ya, terus dipotong kecil-kecil seperti ini menjadi kroton ya, bisa dimakan dengan kroton ya. Oke. Jadi bisa buat makan pagi ya Bu? Oh betul. Nah, Kalau yang mau diet makan ya malam. Nah, ini bisa dibuatnya banyak dalam kuantitas yang banyak ya. Nanti ditaruh di Tupperware kecil-kecil begitu, di freezer ya, bisa sampai sebulan sampai 3 bulan saya kira. Ya, oke. Nah, jadi ini vegetable soup yang tadi bahannya terdiri dari seledri, kentang, bawang bombay, dan wortel. Ya. Dan juga kaldu. Kalau misalnya tidak punya kaldu ya bisa juga dengan air, tidak masalah ya. Barangkali kalau dengan air karena kurang aromatiknya, nanti bisa dibumbuin dengan garam dan merica ya. Barangkali Mbak Nani mau coba supaya dites enak atau tidak. Nah, untuk resep yang berikutnya kita akan masak pumpkin soup atau sop labu. Nah, sop labu ini banyak disukai ya, karena enak rasanya, karena labu itu manis sekali. Ya. labu apa Bu? Labu parang. Ya, ini labu parang, labu kuning. Ya, labu kuning ini sangat ekonomis ya, tidak mahal bahannya ya. Tapi juga bisa memakai labu-labu yang lain, labu-labu kuning yang lain ya. Ini saya udah potong-potong, saya buang kulitnya, saya potong-potong. Ini beda ya Bu sama labu ini? Sama, ini labu, ini sama ya. Kalau beli kali pilih yang intens warnanya seperti ini ya, oranye gitu kan, ada kadang-kadang agak kuning ya. Jadi kalau lihat ini kan tuh warnanya kan biasanya hijau ya, ini udah kuning begini berarti udah matang sekali. Sangat murah. Barangkali segini ini cuman 7.000 Satu utuh ya, kan? ya satu utuh tuh kali 20.000 Oh, 20. gitu ya. Nah, Bisa the whole family. betul. Nah, konsepnya juga sama ya. Kita pakai aromatiknya cuman bawang putih dan bawang bombay ya. Jadi ini bawang bombaynya saya ambil, saya buat nah, kalau ini kita nggak perlu di saute pakai minyak, jadi semuanya masuk jadi satu ya, semuanya masuk jadi satu, jadi lebih mudah lagi dan cepat sekali. Sepertinya ini keras gitu ya, ini keras sekali. Tapi kalau sudah nanti direbus ya, digodok dengan dengan air itu cepat sekali. Nah, labu kuning ini kan banyak juga ya masaknya, bisa dikukus, diambil dagingnya, dibuat talam, dibuat lapis ya. Ini bisa juga dibuat puding ya, terus macam-macam ya, banyak sekali ya. Terus kita buat kolak, enak sekali dibuat kolak ya. Manis. Ya, jadi ini saya masukkan ya, ya. Nah, terus nih
bawang bombanya saya masukkan juga ya. Terus tambah pakai kaldu, jadi aromatiknya ini kaldu. Nih, nggak usah banyak-banyak juga. Nanti kalau kebanyakan air ya, di blender kebanyakan air malah nggak bisa, nanti ngentelinnya susah ya gitu. Nah, aromatik yang satu lagi itu dengan bawang putih ya. Nah, bawang putihnya bisa langsung dikupas, dibelah 2 atau 3, oke, dimasukkan di situ ya. Nah, kalau ini saya masukkan ke oven ya. Saya bungkus dengan foil. Nah, menjadi seperti ini. Jadinya supnya lebih wangi kalau bawang putihnya itu di roast ya, begitu ya istilahnya ya, di roast ya. Tetapi kalau ya nggak sabar karena ngerus ini juga lama ya, nggak apa-apa, bawang putihnya cemplungin aja di sini. Jadi nggak usah digoreng. Nggak usah. Ini nggak ada goreng-gorengan. Seperti tadi kan memang ada saute sebentar ya. Tuh. Jadi nggak usah. Nanti ini tunggu sampai empuk. Nah, saya di rumah saya sudah membuat. Nih, tuh, nih kan ya ada bawang bombaynya tadi ya, bawang putihnya belum saya masukkan ya. Nah, nih, tuh sudah lembut sekali. Labu kuningnya nih, ya. Nih, sekarang kita udah bisa masukkan ke dalam blender. Mudah sekali kan, ya. Kalau makan di restoran barangkali ini bisa 25.000 ya satu mangkok ya. Sedangkan labunya yang satu cuma 20.000 dan bawang bombay kan juga tidak mahal ya. Oke, kita masukkan ke dalam blender. Kalau misalnya nggak punya blender, kali pakai pakai alat yang buat bukan ulek-ulek, yang itu tuh alat buat bikin mashed potato ya, itu juga bisa. Iya. Tapi kalau blender memang lebih lebih halus ya. Gitu. Nah, ini juga saya juga tidak menambahkan kaldu lagi ya. Saya mau lihat dulu konsistensi dari dari sup ini ya, nanti kentalnya sudah kental atau tidak. Soalnya kalau terlalu encer juga nggak enak sup macam ini. Jadi kita coba dulu, nanti lihat kalau memang kurang baru nanti kita tambah. Nah, ini tunggu mendidih. Oke. Nggak nyala. Ini tadi saya buat 2 kalinya size-nya itu. Ya, udah mulai smooth. Oh, satu lagi aromatik itu sebetulnya ini nggak usah, ini opsi ya, nggak usah, kalau tidak suka nggak apa-apa. Ini jinten ya, jinten, ini cumin bahasa Inggrisnya. Nah, ini tadi garlicnya kan belum saya masukkan. Nah, sekarang saya masukkan. Dikasih jinten. Nggak usah merica. Merica boleh kasih merica juga boleh. Ini udah smooth banget. Mudah sekali ya buatnya ya,
nggak ada bahan-bahan yang susah dicari ya. Tadi pagi saya juga membuat roti dari labu kuning juga, sangat mudah juga buatnya, tidak pakai telur. Nah, oke, kita coba ya. Enak sekali. Tapi sepertinya agak terlalu kental ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tuang aja dulu ke sini. Jadi siapa tahu ada yang suka kental, ada yang tidak. Tuh, ya jadinya bagus sekali. Udah mulai mendidih. Kalau labu memang agak lama dia, nggak seperti tadi sup mixed vegetable itu ya. Labu agak lama godoknya. Nah, ini juga bisa membuat dengan kuantitas yang banyak ya, terus di freezer. Jadi kalau lapar, apalagi musim hujan nih, kali banyak ini ya, makan tambah nafsu daripada cari gorengan, makan pumpkin soup aja. Nah, ini pumpkin soup ini juga bisa dimakan untuk pagi, untuk malam, atau sebelum makan besar yang lain ya. Nah, kayaknya nggak perlu juga, nggak terlalu perlu, tapi boleh tambah dikit ya. Modalnya kaldu. Iya betul, kaldunya juga bisa bikin banyak ya, supaya nggak repot setiap kali mau males bikin kaldu gitu ya. Nah, kaldu itu juga bisa dibikin dari sayuran-sayuran gitu. Sayur-sayurannya dikelompokin, diikat, oke, nanti sayurannya tinggal diambil, terus diambil airnya. Nah, kalau memang sayurannya juga mau dimakan ya seperti tadi yang sup yang pertama, jadi sayurannya juga ikut dimakan. Sekarang kan juga banyak ya kaldu yang dari dari jamur ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau buat sendiri kan lebih baik ya, lebih bagus ya, karena bahan-bahannya juga nggak mahal-mahal amat dan lebih safe kali, karena kita tahu nggak ada pengawet ya. Kita plating ya. Jadinya banyak sekali. Iya, banyak sekali. Nanti. Jadi nggak ada susu, nggak ada apa, karena labunya ini udah membuat kental ya, membuat kental sopnya ya. Nah, bisa dimakan dengan kroton. Nah, nih bisa juga dimakan dengan roti labu juga. Gitu. Labunya manis sekali, tanpa dikasih gula, manisnya bukan main ya labu ini. Makanya kali teman-teman mulai mencoba resep-resep ini. Resepnya udah dibagi ya kemarin ya. Jadi silakan mencoba. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ke IG Kantrana Indonesia atau Lavida Home ya, Lavida Home. Dan seperti saya bilang tadi, ragamnya dengan bahan-bahan yang hari ini kita coba itu banyak sekali gitu. Misalnya kita bisa bikin nanti barangkali di lain kesempatan kita bikin sup dari brokoli ya, bisa juga dari tomat, dari kembang kol ya. Nah, tadi juga ya, barangkali ada yang bilang nggak suka sama seledri. Sebetulnya nih seledrinya ini kan seperti tadi saya bilang kan aromatik, menambahkan baunya yang enak. Jadi kalau sudah jadi sup nanti seledrinya baunya itu juga nggak ada gitu. Jadi jangan terlalu khawatir ya gitu.
Dan anak-anak ya kalau sudah misalnya diberi yang cantik kayak begini ya, terus pakai roti yang enak gitu ya, mereka nggak akan nolak pastinya, karena mereka juga tidak tahu isinya ada seledri, ada wortel kali, oh ya kuningnya kali dari wortel gitu ya. Tapi kan yang lain-lainnya kan mereka juga tidak tahu. Jadi bagus sekali karena ini kan sehat sekali. Jadi ini dan tidak terlalu berair, bisa dimasukkan ke dalam seperti Tupperware gitu, bisa dibuat bekal sekolah ya, tinggal disanguin roti misalnya gitu ya, roti seperti ini, butter roll ya. Kalau tidak bisa membuat sendiri nggak apa-apa, kan bisa juga gitu. Tapi kalau bisa buat sendiri lebih oke lagi. Ini dengan focaccia bread yang saya semalam saya sebetulnya buatnya, doughnya tadi pagi baru saya masukkan ke dalam oven ya. Nah udah sudah selesai. Nah ini seperti ini ya, yang tadi saya godok ya, tuh dia mulai lodoh tuh. Ya, tapi masih keras juga. Jadi jangan buru-buru di blender. Dan kalau di blender juga tunggu sampai dingin ya, nanti blendernya rusak ya. Jadi tunggu sampai dingin ya. Nah silakan kalau misalnya kok kurang asin, kurang merica ya, tadi misalnya pakai jinten, monggo saja, oke, bisa juga ditaruh di sini waktu mendidihkan melembekkan ini labunya ya, bisa juga ditaruh di sini. Tapi kalau menurut saya karena kaldunya ini sudah enak ya, kali tunggu nanti dicicip nanti kurangnya apa. Kita tunggu. Nah, masak kita sudah selesai hari ini. Selamat mencoba. Kalau ada yang tanya, kali saya jawab. Ada yang tanya? Tidak deh. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti IG Live kita hari ini. Yayasan Kanker Anak Indonesia mempunyai 3 misi, yaitu membantu anak-anak dengan pengobatan lewat obat-obat kanker. Yang kedua, kita membantu juga transportasi gratis dari rumah sakit ke rumah pasien. Dan yang ketiga, kita memberikan family support ya. Kalau mau belajar lebih jauh mengenai Yayasan Kanker Anak Indonesia, bisa ke IG kita Kanker Anak Indonesia atau website kita www.yayasankankeranakindonesia.org ya, atau juga bisa menghubungi kita di nomor-nomor yang ada di website ya. Selamat berhari Jumat, sampai jumpa lagi di masa yang ke depan. Makasih.